Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam acara Let's Talk Podcast bersama saya Bang Agon di channel Dakwah Tamora. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan coba untuk membahas perihal yang belakangan ini menghebohkan atau viral ya, terjadi di negeri ini, yaitu aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, aksi demo ini kan bukan tiba-tiba ada, tapi bisa jadi ini adalah proses yang sudah terakumulasi dari permasalahan-permasalahan sebelumnya atau aksi-aksi sebelumnya, atau bisa jadi karena adanya reaksi sehingga ada aksi ya, atau ada aksi sehingga ada reaksi, gitu ya. Nah, baik, kali ini kita akan berbicara santai dengan Ustadz Gani Umbara atau Bang Bara. Saya biasa manggilnya Bang Bara. Siap, apa-apa. Beliau ini adalah praktisi pendidikan. Nah, insya Allah kita selama 1 jam ke depan bincang-bincang santai bersama beliau. Baik, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Jumpa lagi kita Bang. Alhamdulillah. Pertemuan kedua sama Bang Agon. Iya, tadi Bang ya, kita ini bicara santai, serius santai nih Bang. Sersan, kita coba sersan. Bicara yang sersana, serius dan santai. Yeah. Bicara tentang ini ya, belakangan yang beberapa hari belakangan ini terjadi di negeri ini, demo. Nah, bisa sedikit Abang ulik-ulik terkait dengan sebetulnya sejarah demo ini gimana Bang? Sejarah atau siapa yang pertama kali melakukan demo ini kan, itu kan? Maksudnya dalam skup internasional lah, dunia itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau demo itu sendiri kan sebenarnya adalah ekspresi menyampaikan sebuah gagasan ya. Nah, kalau demo itu sebenarnya bisa kita sebut turunan dari kata demokrasi itu sendiri sebenarnya. Demokrasi. Demokrasi itu sendiri atau pakai IN, demokrasi ya. Nah, demokrasi ini sebuah pemerintahan dari rakyat gitu ya. Kalau kita sebenarnya tidak ada sumber yang pasti ya, kapan kemudian orang kemudian pertama kali mengekspresikan suaranya di depan publik ya, secara bersama-sama gitu kan. Kalau dari sisi literasi Islam mungkin Rasulullah juga dulu pernah menyampaikan suaranya publik ya kan, menyampaikan dakwah secara terang-terangan ya kan, yang sering kita sebut sebagai aktivitas nasyiroh kan itu. Namun kalau kita bicara pada kata demo yang kemudian ekspresi publik itu adalah menyuarakan suara rakyat, itu ya bisa jadi asal muasalnya dari kata demokrasi itu sendiri. Nah, sementara kalau kita bicara soal demokrasi itu sendiri, ini ada sejak lama ya, secara sejarah, secara ilmu pengetahuan dikatakan demokrasi itu ada sejak di masa zaman Yunani kuno dulu ya, 5 abad sebelum Masehi. 5 abad sebelum Masehi. Zaman-zamannya Sokrates dulu ya. Iya, jadi 5 abad sebelum Masehi itu ya, udah ada kata demokrasi itu. Jadi kata demokrasi itu diterapkan di Yunani ya, demokrasi Athena istilahnya dulu kan, demokrasi. Tapi itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Sebuah partisipasi rakyat dalam pengurusan pemerintahan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, kemudian kita muncul dengan istilah republik. Waktu itu di abad ke 1 abad sebelum Masehi sampai abad 5 Masehi itu kemudian di Romawi kemudian muncullah istilah republik. Nah, itu lebih terformulasi, mulai ada majelis rakyat, ada namanya senat, ada namanya di dalam sebuah konsep pemerintahan di Romawi saat itu di abad ke-5 kan itu. Nah, dari abad ke-5 sampai ke abad katakanlah abad ke-5, abad ke-6 sampai ke abad ke-15, 14, 15 Masehi. Setelah Masehi lah ya, bukan sebelum lagi ya ini. Nah, itu kemudian dunia ini, khususnya saat itu di Eropa ya, kita bicara Eropa karena memang kan kita mau merujuk pada perjalanan demokrasi itu ya.
di Eropa itu lebih kepada kerajaan. Jadi lebih mati suri nih si demokrasi ini. Kenapa? Karena pelaksanaan di Romawi sangat tidak efektif. Walaupun aspirasi rakyat masuk dalam sebuah kelembagaan, tapi masih didominasi oleh orang-orang kaya. Memang ada rakyatnya, tapi orang-orang kaya kan itu. Barulah dimasuk di abad ke baru kemudian Eropa lebih memilih kepada kerajaan. Nah, begitu masuk masa kerajaan itu, ya, akhirnya di abad ke-17 para pemikir-pemikir itu mulai tidak senang dengan sistem yang sifatnya kerajaan, karena waktu itu didominasi oleh gerejawan. Jadi gereja gabung sama kekuasaan raja, kekuasaan raja kan itu kan. Nah, sempat beku nih demokrasi nih, aspirasi rakyat sudah sempat beku masuk ke gereja. Nah, disitulah kemudian terjadi beberapa revolusi di negara-negara Eropa, khususnya pada saat itu Inggris, di Prancis, di Amerika gitu kan, menginisiasi. Itu yang dikenal revolusi Prancis itu ya? Iya. Disitulah mungkin baru kita kenal namanya John Locke gitu kan, kemudian kita kenal lagi namanya Montesquieu. Nah, di masa itulah kemudian Fukuyama. Ini di abad 19 atas ini kan. Nah, Francis Fukuyama kan. Nah, disitulah kemudian mulai lebih terformulasi lagi tuh demokrasi kan itu kan. Di abad 17 di Eropa, khususnya Inggris dan Perancis. Nah, berarti ini Bang, demokrasi itu sebetulnya ya dari Eropa itu ya? Oh iya, demokrasi itu ya awalnya dari Yunani kan itu kan. Yunani kemudian lebih terformulasi lagi itu di revolusi Perancis itu, atau kemudian di masa abad pertengahan kalau istilah orang dulu abad pertengahan. Nah, sampailah mereka ke Asia ya. Baru kemudian sampailah kemudian di pasca Perang Dunia Pertama kan. Nah, pasca Perang Dunia Pertama ini sebagian Eropa yang masih kerajaan-kerajaan itu terpaksa atau dipaksa kemudian mengikuti sistem demokrasi, termasuk Amerika Latin kan gitu kan. Nah, baru kemudian akhirnya umat Islam juga karena setelah runtuhnya khilafah juga mengikuti tren itu sebagai sebuah negara yang dianggap, karena waktu itu kan Inggris, Perancis, Amerika memang bisa kita sebut pemenang perang. Ya wajar aja kalau kemudian negara-negara kecil ini ingin mencontoh bagaimana sebenarnya sebuah negara yang oke itu gimana sih sebenarnya gitu kan. Nah, padahal nggak oke-oke kali ya. Nggak oke-oke banget gitu kan, nggak oke-oke kali kan itu kan. Nah, baru masuk Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua baru demokrasi kemudian dilabelin dengan hak asasi manusia. Nah, ya proses sosial politik yang terus berjalan sampai sekarang gitu kan. Dan negeri-negeri Islam pun terpengaruh ya. Ya, terpaksa kemudian ya bisa dibilang terpaksa juga kan, karena saat itu juga umat ini melupakan. Ya, karena memang pada saat itu negeri Islam yang dikomandoi Ottoman ya, posisinya kan kalah perang ya. Jadi itu deh ya, terpaksa ya. Terpaksa. Dimana Prancis, Inggris tadi kan negara yang pemenang perang. Oke Bang, itu tahan dulu Bang, itu mungkin nanti sesi yang lain kita bahas. Sambil minum ya. Iya, minum dulu Bang. Nah, ini ya. Jadi demo itu kalau menurut Bang Dhani, demo itu memang bagian dari demokrasi itu sendiri, atau demo itu apa ya, sebuah gerakan oposisi di demokrasi. Kan demokrasi itu kan biasanya ada pemerintahan yang sah gitu ya, yang apa ya, pemenang pemilu biasanya kan. Nah, apakah demo itu bagian dari sistem pemerintahan demokrasi itu, atau apa ya, tadi lah kayak gerakan oposisi kan, ingin untuk meruntuhkan stabilitas pemerintahan di demokrasi itu, menurut Bang Dhani? Itu hampir sama dengan pendapat begini, bahwa sebenarnya nyata nggak wujud demokrasi itu pada pelaksanaannya, bahwa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Iya. Kalau menurut Bang Dhani? Enggak nyata. Itu cuma hanya sebagai sebuah jargon, ilusi gitu loh. Saya ada nih, apa nih?
kawan-kawan kan ada grup bandnya, MB Band, itu ada judul lagunya Ilusi Demokrasi. Asik tuh, nanti kapan-kapan kita dengarkan bareng-bareng lagu itu. Iya. Jadi sebenarnya dari rakyat oleh rakyat itu faktualnya tidak pernah ada. Dari rakyat Oleh rakyat. Jadi ini konsekuensi demokrasi, jargon demokrasi aja sih sebenarnya. Sebetulnya negara di dunia ini yang paling demokrasi itu negara mana? Di parameternya nggak ada sebenarnya, nggak ada. Jadi Amerika? enggak, itu kan cuma jargon saja. Kenyataannya juga Amerika aspirasi umat Islam di sana dibungkam. Umat Islam di sana kan ada juga rakyatnya. Berarti Kemudian dari di rakyat sana untuk juga rakyat, oleh rakyat itu memang nggak ada. nggak ada. Itu wujud yang tidak mungkin terwujud. Iya. Jadi di wujud yang tidak mungkin ada. Oke bang, lanjut. Nah itu tidak mungkin ada karena memang gini kan, itu cuma sebuah mimpi, ya, mimpi akan sebuah idealnya sebuah negara. Tapi realitas itu dari ribuan tahun lalu sampai sekarang tidak pernah ada. Nah, adapun posisi demo itu ya konsekuensi dari keinginan itu, gitu loh, konsekuensi dari keinginan itu. Makanya orang-orang demo ada yang menyebut pro demokrasi, ya kan? Ada yang kemudian memakai jubah demokrasi, ada yang kemudian juga orang-orang yang demo menyampaikan aspirasi yang katakanlah bertentangan dengan demokrasi, gitu kan? Jadi ini demo ini sebenarnya nggak disebut juga kelahiran dari demokrasi sebenarnya. Ya bisa jadi mereka kemudian mengaspirasikan berjubah demokrasi gitu kan, padahal sebenarnya nggak demokratis juga gitu kan. Makanya kita sekarang sedang terjebak dalam ilusi demokrasi sebenarnya. Nah sekarang dunia ini sedang terjebak dalam ilusi demokrasi. Ilusi apa? Ilusi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, dan sebagian masyarakat memanfaatkan itu atau bahkan memang memperjuangkan itu. Seolah-olah asik tapi nggak asik sebetulnya. Iya. Gitu. Dari rakyat, oleh rakyat, kayaknya enak gitu kan. Enak gitu. Tapi sebetulnya nggak ada ya. Nggak wujudnya itu tidak pernah ada gitu. Gimana bisa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat? Ya kalau kita bicara yang lebih mendasar lagi, itu kan sebuah pemikiran yang keliru. Konsep dasar dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu di mana gitu? Ya di asas asal muasal dulu demokrasi. Maksudnya aspirasinya dari rakyat atau? Makanya demokrasi itu sebuah sistem pemerintahan yang terus dianggap oleh mereka gitu kan, oleh penggagasnya, pencetusnya atau ilmuwan-ilmuwannya adalah terus berkembang. Iya. Nah, padahal sebenarnya substansinya jelas cuma satu, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Nah, ini sini poin kekeliruannya sebenarnya. Kedaulatan Jadi, di tangan kan rakyat. tidak memungkinkan seluruh rakyat itu berdaulat, maka rakyat ini mewakilkanlah Iya, itu dia. di DPR ya gitu, Iya. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya itulah hasilnya yang kemarin yang Joget ya. yang joget-joget, yang bilang rakyatnya dan segalanya. Itu Iya, hasilnya gitu. Masya Allah. Jadi mau siapa disalahkan? Iya. Justru poin kita sebenarnya adalah bagaimana mengkritik demokrasinya harusnya. Berarti, mohon maaf nih bang, berarti kawan-kawan yang berdemo itu menuntut di tempat yang salah? Bukan menuntut di tempat yang salah, mereka justru mengambil sisi kelemahan demokrasi kan. Ya kan, yang demo itu kan pasti ada tuntutan. Oh iya. Tuntutan. Nah berarti kan mereka menuntut di tempat yang salah tuh. Ya kan? Aspirasi mereka nggak diterima, ini kemudian para wakil rakyat itu juga tidak mengaspirasikan rakyat itu sendiri dan gitu. Ya sebenarnya gini, apakah para orang-orang yang demo ini memahami soal demokrasi itu sesuatu hal yang ilusi? Kalau mereka memahami, tentu saja tuntutan mereka adalah merubah sistem ini kan. Ya. Tapi kalau memang mereka hanya memahami, tidak memahami itu, maka tuntutan mereka itu
yang mereka rasakan sebagai sebuah kezoliman, termasuk ini tadi ketika anggota dewan naik gajinya, dapat tunjangan tadi, kemudian diminta untuk pajak gitu. Karena memang ini yang sedang dirasakan oleh rakyat. Jadi tapi kalau misalnya para demonstran itu memahami tentang ilusinya demokrasi, tentu saja tuntutannya tidak personality gitu loh, tidak kepada sosok orang gitu, tapi lebih kepada bagaimana mengganti sistem ini gitu. Itu dia poinnya. Oke, ini kita melihat dari sudut pandang demokrasinya juga. Kayaknya abang paham loh ya tentang demokrasi itu. Ya, insya Allah. Nah sebetulnya, ini dulu lah. Kalau abang lihat situasi sekarang inilah kan, banyak terjadinya demo-demo di beberapa kota. Medan pun kayaknya udah ya. Udah semalam di hari apa itu kemarin ya, Jumat. Saya ada dapat apa nih namanya broadcast tuh kan. Melintas ini dari mulai tanggal 1, tanggal 4 hati-hati. Iya, besok juga ada aksi ya. Nah, biasanya apa yang mendorong mereka itu begitu? Kalau abang lihat situasi sekarang inilah. Kalau sekarang saya melihat memang jelas karena kepongahan lah, kezoliman, kecemburuan sosial. Iya. Sebenarnya kan demo itu juga banyak latar belakangnya kan. Iya. Ada demo yang karena solidaritas sosial ada, ya. Aksi 212 itu bisa kita sebut demo karena solidaritas sosial, gitu kan. Ada solidaritas spiritual di sana bahwa tolak hukum para penista agama. Yeah. Nah, itu juga luar biasa besar saat itu kan. Kemudian ada juga demo yang berbasis pada kebijakan. Kalau misalnya sudut pandangnya adalah kekuasaan, ya, jadi memang fokusnya pada kekuasaan, tentu saja karena ulah penguasa. Kan itu. Karena ulah penguasa, baik dia karena menaikkan harga BBM, kebijakan yang zolim gitu kan. Nah, itu dia. Jadi kalau yang sekarang ini kan memang tuntutan mereka ke penguasa gitu. Tuntutan mereka ke penguasa. Nah, kalau yang ada juga sih aksi yang memang sosial, demo kan juga disebut demo juga sebenarnya walaupun aksinya sosial banyak. Tapi kalau yang ini memang tuntutannya kan itu tuntutan. Kalau secara sosial media yang saya dengar puncak di pusat itu sebenarnya adalah pembubaran DPR. Merembet pula kan itu kan pencopotan Kapolri. Karena kasus ada tabrakan ojol itu kan, lintas ojol. Nah, merembet pula kan itu kan. Nah, ya ini, ya saya pikir ini masih akan terus bergulir nih. Di beberapa waktu ke depan terus akan bergulir. Gimana? Yang hari ini juga Presiden kan sudah mengeluarkan pernyataan lagi kan, terus mengundang partai politik, mengundang menteri-menteri. Sore tadi beliau menyampaikan pernyataannya atau kemudian menganjurkan untuk kemudian tidak melakukan anarkis lah gitu ya. Jadi Presiden 2 hari terakhir ini ya, 2 hari ini udah mengeluarkan 2 kali pernyataan dia. Yang kemarin sendiri gitu kan, sejak kejadian ojol yang meninggal itu, kemudian tadi sore lagi dia lakukan pernyataan ini lebih serius lagi karena mengundang semua partai politik dan para menteri. Jadi kita lihat aja situasinya ke depan gitu kan. Yang pastinya masyarakat harus tetap waspada. Iya. Waspada, waspada, waspada. Ada juga waspadanya walau sedikit ada. Oke Bang, ini ya, ini dalam kacamata demokrasi juga nih, kita bicara efektivitas lah. Dan sebetulnya demo itu masih efektif nggak dalam menyampaikan aspirasi? Atau memang begitu cara demokrasi itu dalam menyampaikan aspirasi dalam skop yang besar lah masyarakatnya? Karena kan tadi ya seharusnya kan ini ya DPR ya sebagai iya. Tapi kan nggak berjalan maksimal tadi ya. Ya karena keilusiannya lah, maka kemudian DPR itu seperti mandul gitu kan. Karena ilusi gitu loh. Jadi sebenarnya rakyat itu harusnya mulai sadar bahwa saya bisa merasakan tuntutan psikologi sosial itu. Kenapa kemudian muncul tuntutan pembubaran DPR? Karena memang
DPR itu nyaris tidak bekerja seperti yang diharapkan oleh rakyat gitu loh, sebagai penyambung lidah rakyat atau menerima aspirasi rakyat. Dan saat pemilu kemarin rakyat sudah habis-habisan juga, berapa korban yang mati juga gitu loh saat kemudian mensukseskan pesta demokrasi itu gitu kan. Jadi rakyat udah capek memperjuangkannya, menjaga sistem ini, kemudian mereka pula yang sangat pongah, joget-joget dan segalanya gitu kan. Jadi rakyat itu jengah gitu loh. Akhirnya ya udah gitu. Apalagi kami butuh makan gitu loh. Kalian bermegah-megahan di sana kan itu kan. Dan kan yang menjadi korban penjarahan kemarin itu kan juga bukan karena ansih dia sebagai anggota DPR kan. Dia karena gerejeris juga gitu kan. Dia juga sebagai orang kaya yang pongah itu kan, yang kaya juga kan. Kalau enggak kaya mungkin enggak pongah juga dia. Jadi memang ini situasi yang sebenarnya harusnya sudah bisa diprediksi. Iya. Harusnya sudah bisa diprediksi oleh para pemikir-pemikir, para intelektual. Ini harusnya sudah bisa diprediksi bahwa demokrasi itu pasti memunculkan hal-hal seperti ini. Kapitalisme memunculkan tindakan saling memangsa, kekuasaan memangsa rakyat. Rakyat dengan powernya sekarang seakan-akan memangsa penguasa. Pantang ada sedikit nampak dewan di jalanan ya kan. Pantang sedikit plat nampak merah gas, plat merah gas nampak. Pokoknya jangan sering Sherlock lah gitu kan. Nah, kalau Sherlock rumah Grazieri sudah lah gitu kan. Jadi ngeri kan. Jadi sebenarnya poin utamanya adalah karena kapitalisme itu yang membuat disparitas atau perbedaan yang sangat menjauh gitu kan. Jadi enggak umat ini ya, katakanlah rakyat ini sudah saatnya lah untuk kemudian meninggalkan sistem ini gitu. Ya jadi ini dalam kacamata demokrasi lagi nih kan. Sebetulnya yang paling efektif itu gimana cara nyampaikan aspirasi? Nggak ada. Memang nggak ada ya? Iya, karena memang demokrasi itu sendiri ilusi. Gimana kita mau berharap pada sesuatu yang ilusi? Ada. Jadi kayak mana situasi kita ini sekarang? Akan terus jadi chaos kalau negara ini masih pakai demokrasi kapitalisme dengan demokrasi. Akan terus seperti ini dan berulang-ulang. Jadi memang gak ada lagi. Mau pakai wakil rakyat udah begitulah pongahnya. Mau dibubarkan, nah katakan ada pembubaran, itu bubarnya apa itu? Bubar institusinya atau bubar orang-orangnya? Kalau bubar orang-orangnya itu lagi 11-12 ya nanti itu. Bubar institusinya mungkin. Nggak mungkin. Gantilah semua sistem. Kalau bubar institusi, jadilah kerajaan, jadilah kekhilafaan. Kan gitu kan. Kalau memang mau dirubah, makanya kalau memang mau dirubah sistemnya, oke gitu. Setuju saja saya. Rubah sistemnya dengan apa? Dengan sistem Islam kan itu. Jadi kalau masih berharap sampai ada jalur apa? Contohnya kayak Bang Dani nih jadi pejabat negara. Enggak juga. Karena memang sistem ini kan dibangun karena pemikiran umatnya, bukan karena personalnya. Kira-kira mau nggak jadi pejabat negara? Kalau dalam sistem demokrasi nggak mau saya. Oh, ya. Mahfud MD kan pernah bilang siapapun masuk ke dalamnya itu jadi. Oh ya. Ya betul. Ya begitu. Siapapun masuk dalam sistem ini akan menjadi penjahat lah, entah apalah gitu kan. Apa katanya? Jadi iblis ya. Padahal dia sendiri mas. Nah itu dia. Jadi sebenarnya persoalannya ada di sistemnya sih sebenarnya. Ya. Bukan di individunya saja gitu. Saya mau tanya tadi terkait dengan dampak positif, kayak nggak ada ya dampak positif. Jadi bingung juga saya nih bertanya ini. Dampak positif apa ini kan? Itulah demo ini kan. Demo yang aspirasi. Oh yang menyampaikan. Iya dampak positifnya begini. Sisi positif yang bisa kita lihat. Sisi positifnya. Pertama umat ini sedang sadar bahwa dia sedang dalam sedang dalam kezaliman. Ini kan sisi positif yang untuk kebangkitan itu dibutuhkan. Karena kalau misalnya umat tidak sadar atas kezaliman kekuasaan, nah ini kan
maka umat tidak akan melakukan perubahan. Nah, jadi sebenarnya sisi positif yang bisa kita lihat bahwa sekarang umat itu sedang sadar bahwa mereka itu sedang dizolimi, mereka itu kemudian sedang sedang terjadi ketidakadilan, kekuasaan oligarki ini sangat bermegah-megah dan sangat kongah dan segalanya. Ini kan satu hal yang menurut saya baik untuk disadari oleh umat. Kenapa? Karena kita kan pengen negeri ini atau rakyat ini atau umat Islam secara keseluruhan itu hidup sejahtera kan itu kan. Jadi kesadaran itu penting. Tinggal mungkin umat ini harus menyadari lebih jauh lagi persoalan utamanya bukan pada personalitinya, tapi bagaimana sistem yang sedang diterapkan ini dan itu kan. Ketika sistem yang diterapkan ini adalah demokrasi sekuler atau demokrasi di bawah kekuasaan kapitalisme sekarang yang ada ini, nah ini akan terus terjadi seperti ini dan itu. Nah inilah yang kemudian harus kita sadarkan pada umat bahwa jadi sisi positifnya tetap ada. Ada ya. Ya istilahnya kita harus bisa mengambil ibroh lah ya. Iya, mengambil ibroh dan jangan juga kita latah juga ya kan. Kalau sebagian masyarakat besok ngajak penjarahan ya jangan ikut juga gitu kan. Nggak sewa boleh gitu kan, tapi kita tetap waras gitu kan. Jangan kemudian kita latah. Nah, ngomong-ngomong pernah ikut demo nggak Bang? Wah sering. Udah dari mahasiswa mulai di Makassar saya pernah demo, di Jakarta pernah, di Bandung pernah, di mana-mana. Di Jakarta pernah, di Bandung pernah, di Bogor pernah. Di Makassar saya pernah demo waktu mahasiswa. Demo ya. Demo. Di Medan apalagi? Apa aspirasi yang Bang Dhani sampaikan? Oh banyak dulu, mulai dari BBM. Dulu kan isu BBM tahun 2000-an awal kan sering naik gitu kan. BBM. Oh berarti ini demo yang mengkritisi juga. Oh iya. Kebijakan-kebijakan penguasa BBM. Ya, jadi memang mahasiswa itu harus gitu. Iya ya. Iya. Tridharma perguruan tinggi kan menuntut 98? 98 belum. Udah lahir lah, cuma belum. 98 masih SMA. Saya masih SMA tahun 2000-an awal. Nah, kira-kira Bang Dhani lah kan udah banyak demo, pernah aktif lah ikut ya, di kemahasiswaan itu ikut demo kan. Aksi lah kalau saya sering mendengar aksi, jarang dibilang demo ya. Nah itu regulasinya gimana? Demo biasanya gimana? Ya sejak 98 kan demo itu kan diatur oleh pemerintah kan, misalnya kita harus ada izin gitu kan. Kemudian yang kedua, oh izin ya? Ya, bentuknya menerima perizinan dari kepolisian. Ya kan? Jadi kalau nggak diizinkan? Kalau nggak diizinkan ya nanti mungkin para peserta aksi berkilah pakai peraturan yang lain kayak gitu kan. Oh ya. Pernah. Apa maksudnya? Pernah begitu, nggak diizinkan tapi dengan cara yang lain gitu, pernah? Iya, tetap kan karena kebebasan berpendapat itu diatur dilindungi oleh undang-undang, tetap ada saja. Ya, namanya sistem di negara ini kan nggak ada pakai yang ini yang pakai yang ini kan itu kan, karena memang saling kontraproduktif kadang-kadang. Tapi rata-rata kepolisian kasih kemudahan lah ya untuk pelaksanaannya ya. Kalau lagi kemudian yang kedua polisi berhak membubarkan kalau anarkis misalnya kan. Nah, kemudian dilarang merusak fasilitas umum. Itu ada di peraturan tentang kebebasan menyampaikan pendapat sejak. Dibayar nggak? Hah? Dibayar nggak kemarin ikut demo? Enggak. Jadi tuntutan apa ya dari hati gitu ya? Iya. Karena memang kayak jadi identitas mahasiswa sih, kalau mahasiswa nggak pernah demo kayaknya belum jadi mahasiswa dia. Nah itu kayak satu pembahasan satu wacana yang muncul di kalangan mahasiswa. Mahasiswa nggak demo, mahasiswa nggak turun ke jalan. Jadi mau jadi apa lagi kalau yang mengkritik pemerintah atau penguasa kalau bukan mahasiswa? Udah maha dia kok. Ada lagi di atas maha rupanya. Maha dari siswa-siswa ya. Maha dari siswa-siswa. Jadi artinya dia dianggap tersiswa. Iya. Di antara siswa-siswa dialah tersiswanya ya. Jadi pelajar yang sangat
terpelajar. Nah, itulah si mahasiswa. Jadi kalau misalnya Tapi ya semuanya terpelajar kayaknya. Iya. Gitu Jadi dulu saya pernah ini pengalaman ya. Saya pernah dulu kerja di salah satu perusahaan pengiriman barang. Jadi waktu itu saya delivery nih, jumpa boleh sebut nama nih? Terserah. Di anak-anak ITM itu kan sering dulu ya, Iya. bongkar bahan apa kan. Jagoan, Tapi waktu melewati gedung Arca itu jumpa, berhentilah saya kan. Mahasiswa nih, jumpa kan. Ada apa? Demo bang, katanya kan. Demo. Apa yang kalian tuntut abang? Ya nggak tahu bang, diajak kawan ini demo lah katanya kan. Ada banyak begitu. Artinya kan tadi itu kan mematahkan apa yang Bang Dani bilang. Mahasiswa tadi nggak semuanya ini juga kan, artinya terpelajar ini. Ternyata dia kan cuma ikut-ikutan aja. Iya, tapi kalau ikut-ikutan tuh biasanya cepat mundur dia. Ya kan, kalau udah agak rusuh sedikit mundur dia. Bahkan kalau sama mahasiswa itu biasanya cara ngetes dia berjuang serius sama nggak serius ya agak goyang-goyang sedikit. Kantor DPRD gitu loh. Jadi kalau digoyang-goyang sedikit, siapa yang berani goyang-goyang berarti dia berjuangnya ikhlas. Iya. Nah, ya ramenya itu memang pastilah ada yang macam-macam ya kan. Ya di situ ada intel, di situ ada wartawan, di situ ada orang biasa dan segalanya, ramenya itu. Tapi biasanya yang pemain-pemain depan yang kemudian lebih berani itu yang memang tergerak dari hati nurani gitu. Jadi saya juga pernah ikut demo ya. Tapi waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan. Ya demonya biasalah kalau buruh ini kan tuntutan dari buruh itu kan terkait dengan kebijakan perusahaan kan. Bisa naik gaji apa atau ada sistem kerja yang nggak memanusiakan manusia kadang kan. Gitu. Nah jadi kita ikut mogok kerja kan. Itu ada wakil-wakil yang inilah kan mengeluarkan aspirasi karyawan pada saat itu. Nah, jadi saya ada ngobrol sama dia pekerja juga, tapi bukan di perusahaan kami nih, ngobrol-ngobrol kan. Ya saya sebetulnya malas juga sih panas-panasan, agak-agak cari warung kopi, rokok gitu ya, dia cerita begini. Tuntutan itu ya ini ya percuma aja kalau dipenuhi, kata dia. Percuma kalau dipenuhi. Artinya tadi kayak saya bilang, kami ini nuntut di tempat yang salah. Nah, loh kenapa bang? Kan gitu. Ya nanti kalian nuntut naik gaji, sementara gaji kalian yang naik tadi dibelikan ke bahan makanan pokok itu yang naik juga katanya kan. Ya sebetulnya sama aja kata dia kan. Jadi saya mikir ya juga kan kita nuntut naik berapa ribu naik gaji, atau kita bawa pulang beli beras sudah naik ya kan. Belum lagi biaya anak sekolah udah naik juga. Akhirnya gaji yang banyak tadi dibawa pulang ya tetap kurang juga gitu. Ya itu. Nah, kalau menurut Bang Dani gimana? Cocok nggak begitu memang? Ya itu dia yang tadi saya sebutkan, kalau kita masih pada fokus pada sesuatu hal yang sifatnya parsial ya. Gaji Gaji misalnya gitu kan, tuntutan itu sifatnya begitulah, parsial kita bilang ya kan. Maka kemudian karena masih dalam cakupan demokrasi yang ilusi tadi ini, itu tidak menjadi penyelesai bagi berbagai persoalan kesejahteraan rakyat. Ya contoh sederhana nih ini, besok bubarlah DPR, ya kan, gantilah Kapolri, gitu kan, dan segalanya. Apakah kemudian lantas kesejahteraan itu muncul? Ini kan jadi pertanyaan. Kesejahteraan rakyat itu muncul enggak gitu. Kalau misalnya kesejahteraan rakyat, jadi sebagai sebuah langkah awal is oke lah supaya kekuasaan itu tidak dipimpin oleh orang-orang yang pongah tadi lah ya kan, yang sombong dan segalanya gitu kan. Tapi memang umat ini atau rakyat ini harus terus pada tuntutan-tuntutan yang lebih lebih komprehensif lagi gitu. Jadi demo besok boleh lanjutkan gitu kan. Atau demo ya bisa saja lanjutkan, tapi tadi ingat jangan anarkis ya kan. Kemudian tuntutannya juga lebih komprehensif gitu ya. Jangan kemudian tuntutannya nanti malah menjadi ajang
penggantinya pula gitu kan, seakan-akan hadir seorang pahlawan baru gitu kan, karena tadi kan. Jadi ya demo silahkan, besok kalau misal mau demo lagi ya kalau saya secara pribadi jalankan saja, karena itu memang bagian dari kebebasan berekspresi, kemudian sampaikan pemikirannya gitu kan. Tapi tadi perjuangan itu panjang, umat ini harus disadarkan juga tentang pentingnya bersistem selain daripada sistem demokrasi tadi gitu ya. Jadi saya lanjutkan cerita saya tadi. Jadi saya mikirnya yang lebih dalam lagi kan, waktu itu saya kerja itu gaji hampir 2 juta, 1 juta berapa gitu kan. Kita nuntut lebih dari itu waktu masih jadi karyawan, jadi buruh pabrik dia. Nah, jadi kawan itu bilang, sebetulnya bang, gaji abang 1 juta, 1,5 juta, itu sebetulnya udah cukup kalau sekolah gratis, kata dia. Biaya rumah sakit gratis, kata dia. Jadi kita nih kan kalau gajian, kadang-kadang yang kita pikirkan itu ini untuk biaya anak sekolah nih, sisihkan dulu, ini untuk belanja sebulan, ini untuk jaga-jaga kalau sakit atau apa kan gitu kan. Nah, karena biaya pendidikan, biaya yang apanya itulah kan mahal, jadi kan alokasinya jadi lebih besar. Nah, tapi kalau itu digratiskan semua dengan gaji 1 juta, gaji ini, justru abang bisa makan bakso tenang-tenang. Iya. Karena mikir ya juga kan itu kan. Nah, jadi nyambung nih apa yang Bang Edi bilang, sebetulnya ya dari ini juga ya, sesuatu yang apa tadi, sistematis tadi. Iya, sistematis. Bukan lebih apa tadi masalahnya? Bukan yang sifatnya parsial saja. Parsial kan gitu kan. Jadi memang sumber dari itu apa? Iya. Sumber masalahnya. Jadi tuntutan masyarakat besok itu memang harus lebih luas lagi gitu. Nggak hanya sebatas copot Kapolri misalnya atau ganti, ya itu juga ya. Itu juga kan. Ada banyak kan. Jangan ajudannya yang naik. Itu juga ininya kan apanya, mindsetnya, kerjanya itu juga. Cara kerjanya begitu gitu kan. Bubarkan DPR misalnya, DPR individunya misalnya. Atau sistem negaranya. Nah, ini kan juga masih tanda tanya juga kan yang dimaksudnya. Oke lah, katakanlah individunya. Pemilu lagi. Biaya lagi. Kemudian ya korbannya lagi kan gitu kan. Nah, apa itu gitu yang mau kita udah energi kita udah lelah, capek berapa kali kita pemilu ganti presidennya, ya itu juga lagi kan itu kan, kawan ke kawan lagi kan itu kan, udah jengah gitu. Jadi kita harus naikkan dong cara pikir kita lebih dari sekedar yang ada gitu. Demo itu nanti besok tuntutannya harus lebih dari sekedar yang parsial tadi kan itu kan. Seperti itu. Oke bang, bentar bang ya. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah, kita juga membuka sesi tanya jawab. Jadi para netizen, para pemirsa yang ingin bertanya atau ada unek-uneknya yang ingin ditanyakan ke kami, ya silahkan. Ya silahkan kalau ada yang, ada. Ada nih bang pertanyaan bang. Oke. Nah, ini nyinggung apa nih ya? Dalam Islam. Oke. Boleh juga nih kita tanyakan. Tapi sebelum kita bertanya sini, saya ingin nanya juga sama Bang Dani ini. Seharusnya bagaimana? Gitu. Kalau memang ada tuntutan dari masyarakat itu, tuntutannya ya harusnya bagaimana gitu. Tadi lah kan biar ke pokok permasalahan tadi. Karena kan tadi kalau kita bicara, tadi lah kan kayak kasus saya tadi tentang gaji itu masalah parsial ya. Masalah-masalah sebetulnya itu masalah kayak burung ya. Sebetulnya ada yang lebih besar lagi. Iya. Bukan kayak burung sih. Jadi gini, sebenarnya apapun tuntutan rakyat, namanya kezoliman tetap harus kita kita speak up, nggak boleh diam. Apapun bentuknya. Artinya kalau memang ada kezoliman kita speak up. Jadi jangan nunggu kemudian
apa namanya, umat ini atau rakyat ini setuju dulu dengan sistem alternatif baru kemudian kita turun ke jalan. Enggak, karena memang kita juga harus nyampaikan yang namanya demo itu kan, menyampaikan ke publik ya, jadi bukan hanya sebatas tuntutan kepada penguasa sebenarnya kan. Bisa juga ya, bisa gitu, kayak misalnya kejadian di aksi di 212 yang sampai jutaan itu orangnya kemana, kan ke Monas. Emangnya mau nuntut Monas? Kan enggak. Tapi ingin menunjukkan kepada publik bahwa umat Islam itu bersatu, gitu kan. Umat Islam itu bersatu, umat Islam itu nggak boleh agamanya dilecehkan, dihinakan. Nah, kita itu bersatu, speak up kita gitu. Nah, artinya kalau mau turun ke jalan boleh, baik itu kemudian ke depan ke depan gedung dewan, ke depan gedung-gedung pemerintahan boleh, ataupun kalau tidak ke situ juga boleh. Kenapa? Karena memang demo itu kan juga menyampaikan kepada publik bahwa kita sedang terzolimi. Nah, hanya saja tadi lebih kepada kontennya juga memang harus diperdalam lagi atau lebih solutif lagi lah kan itu kan. Nah, disinilah kemudian tawaran-tawaran alternatif sistem gitu kan ada untuk persoalan negeri ini, yaitu sistem Islam kan itu kan. Nah, ini yang kemudian harusnya umat gitu, baik peserta demo atau tidak peserta demo, mencoba untuk mengkaji ulang gitu kan, bagaimana sebenarnya sistem Islam itu gitu kan, menyelesaikan persoalan-persoalan ini, termasuk persoalan korupsi, persoalan pendidikan, persoalan katakanlah penjualan aset negara, ekonomi dan segalanya, ada sistem itu. Ada gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh umat saat ini gitu. Kalau kemudian kita juga harus turun ke lapangan, ya kita turun ke lapangan karena faktor tadi kan, kezoliman tidak boleh didiamkan juga. Tapi kita tetap harus jangan anarkis, karena sebenarnya peradaban masyarakat itu kan tergantung kepada pemahaman masyarakatnya. Dan kita jangan kemudian berpikir bahwa dengan anarkisme itu solusi terselesaikan, enggak gitu. Justru gaya-gaya anarkisme ini sebenarnya gaya-gaya sosialis komunis kan. Harus ada perang, harus chaos, ada benturan, harus ada chaos dan segala itu. Ya maksud saya jangan sampailah aksi umat ini atau aksi rakyat ini kemudian nanti ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya sosialisme. Bahaya laten sosialisme itu kan masih tetap ada. Jadi jangan sampai ditunggangi maksud saya. Kalau misalnya sekarang ini ya aspirasi itu biarkan berjalan, tapi ya umat siapapun dia, mau peserta aksi tidak peserta aksi, cobalah kita kemudian kembali kepada sistem Islam. Karena itu tuntutan akidah kita juga kan. Gitu. Bisa disepil Bang. Tadi kan abang bilang tadi dalam Islam tuh ada pendidikan juga atau sistem pemerintahannya atau gimana. Bisa ini sepil sedikit dalam Islam tuh gimana misalnya mengatur dalam pendidikan, ekonomi atau apalah gitu kan. Nah, kalau dibandingkan dengan sistem sekarang ini gimana gitu. Yang pertama prinsip dasar sistem Islam itu kekuasaan itu di tangan umat, artinya kepemimpinannya juga artinya dari umat. Namun kedaulatannya dari hukum syara. Nah, makna kedaulatan ini adalah hukum tertingginya. Jadi semua harus merefer kepada hukum syara. Berarti seruan Allah ya? Iya, hukum syara artinya dari Islam itu sendiri, seruan Allah atau dari Islam itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian patokan utamanya semuanya. Ketika kemudian persoalan muncul, merefer kepada hukum syara tadi, bagaimana Islam menyelesaikan persoalan ini. Nah, itu prinsip dasar sebuah negara yang berdasarkan pada Islam kan itu kan. Dan dia dipimpin oleh seorang khalifah satu untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi tidak berbatas pada nasionalisme, karena nanti kalau berbatasnya pada nasionalisme, banyak pemimpin-pemimpin umat Islam akhirnya adu dalil kan. Perang juga gitu. Dan kemudian yang kedua, kapitalisme sekarang ini kan juga memang sebenarnya satu komando oleh Amerika
Amerika sebagai penjaganya kan itu kan. Nah, Islam juga harusnya punya satu komando, yaitu dengan sistem Islam atau sering kita dengar dengan sistem khilafah. Jadi sistem khilafah itu prinsip dasarnya itu kepemimpinannya atau kekuasaannya dari rakyat gitu kan, atau dari umat, dan kedaulatannya dari hukum syara dan dipimpin oleh seorang khalifah. Dan itu prinsip dasar dari sebuah negara Islam, dan itu bisa jadi alternatif bagi pelaksanaan demokrasi yang sekarang ini di seluruh dunia yang nggak tahu formatnya kayak mana, macam-macam, ada demokrasi ini, demokrasi itu. Jadi kayak kita hidup di dalam negara yang tidak punya aturan kesannya, dari kayak autopilot kita ini kan. Siapa, karena prinsip demokrasi itu siapa yang berkuasa dia yang bisa menindas. Ya, jadi teringatnya gini kan, kalau hukum syara itu seruan Allah nih kan, dalam sistem apa tadi? Sistem pemerintahan Islam kan. Kalau udah seruan Allah tuh A, ya A gitu. Nggak bisa didiskusikan lagi. Misalnya seruan Allah terkait dengan khamar, haram. Ya udah haram. Nah, tapi kan dalam demokrasi enggak ya? Enggak lah. Demokrasi kan rakyat. Kedaulatan dari prinsip dasar demokrasi. Itu ya maksudnya kedaulatan tadi. Kedaulatan dari rakyat itu maksudnya tergantung versi rakyat. Kedaulatannya yang sudah diwakilkan sama wakil-wakil rakyat tadi, kan nggak mungkin rakyat semua berdaulat. Iya, diwakilkan yang katanya wakil rakyat gitu. Sementara mereka ini untuk duduk ke situ butuh biaya. Iya kan? Sebenarnya sekarang kalau kita bicara wakil rakyat yang mana sih gitu loh. Ya, ini kan saya nggak pernah diwakilkan. Lah, kalau misalnya mereka menjalankan, nggak terjadi nih kemarin sampai penjarahan. Ini kan sesuatu hal yang sudah membuncah betul ini, udah jengah, ngomong kosong tuh kata gitu kan. Nah, akhirnya sampai kemudian dijarah rumahnya kan itu. Oke, ini masuk ke pertanyaan nih kan. Apa perbedaan tolak ukur benar salah kan dalam Islam dan demokrasi? Itu tadi, kalau dalam sistem Islam, bukan dalam sistem Islam, dalam Islam dan pelaksanaan bernegara dengan sistem Islam, tentu saja benar salahnya berdasarkan hukum syara, gitu kan. Artinya berdasarkan hukum-hukum Islam. Nah, nanti kemudian para khalifah, ya bukan para khalifah gitu kan, itu akan mengambil istihad terhadap mana yang akan dipakai kan itu. Sementara dalam demokrasi kembali kepada selera rakyat, walaupun sebenarnya kadang-kadang selera itu nggak dipenuhi gitu. Makanya selera itu tidak dipenuhi dan bukan selera rakyat juga. Selera oligarki, selera penguasa kan itu kan. Jadi mengakomodir semua selera rakyat itu memang nggak mungkin. Karena memang fitrah manusia itu punya nafsu. Jangankan satu rakyat 200 juta, 300 juta penduduk, satu keluarga aja pun ada yang merasa nggak pas. Ya. Kita punya satu keluarga, kita punya 3 anak. Makanya kita berduanya pun sama-sama ini nanti kan, bisa nggak satu ini kan? Bisa. Kenapa? Karena manusia punya nafsu. Nah itu sebenarnya apalagi 200 juta penduduk. Mana mungkin. Itu yang saya bilang katakan nanti, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu cuma sebuah ilusi. Nggak pernah wujudnya ada. Nggak pernah ada itu aja wujudnya. Dan tidak akan mungkin pernah ada. Ya. Seperti kita itu. Berdua berbeda. Godnya Bang Dhani Messi, saya Ronaldo. Messi kan? Oh gitu ya. Oke. Baik. Kita coba ke ini lagi, netizen, nggak tahu ada yang ditanyakan. Ada? Kalau informasinya nggak ada. Ya, saya himbau sekali lagi bagi kawan-kawan yang stay tune di Dakwah Tamora. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentarnya. Nanti kru kita akan menyampaikan pertanyaannya ke saya. Baik Bang, kita lanjutkan sedikit. Ini udah mau
akhir-akhir nih kayaknya nih. Jadi gini, ini kan kita nih apa ya? Tadi saya mendengar mendengar penjelasan dari Bang Dhani ini terserahkan nih, ya, terserahkan. Jadi kita kalaupun memang mau aksi atau demo tadi, kita harus menuntut sesuatu yang lebih besar lagi, atau tadi yang paling mendasar ya, biar terselesaikan permasalahan, bukan tuntutannya parsial, kan begitu ya, kita kan pahami. Nah, kita ini seharusnya gimana? Posisi kita ini yang paham ini, menghadapi situasi ini gimana? Apakah kita hadir di tengah-tengah demo pakai bawa juga kawan-kawan semua kan itu kan, atau gimana gitu? Atau ada ini ya, menurut Bang Dhani gimana gitu? Pertama, karena situasinya memang lagi tidak Kondusif. tidak kondusif gitu kan, makanya kita harus berhati-hati, ya harus berhati-hati. Demo itu secara secara pasti yang dilakukan oleh rakyat sekarang gitu kan, ya itu kan bagian dari amal ma'ruf nahi mungkar. Iya. Dan amal ma'ruf nahi mungkar itu sendiri juga adalah satu hal yang kewajiban dalam tanda petik. Nah, hanya saja apakah kemudian seruannya memang ke ma'ruf kan itu kan. Nah itu, jadi kalau misalnya orang yang turun ke jalan itu bukan seruannya ke ma'ruf atau kepada Islam gitu kan, sungguh itu menjadi sesuatu perkara yang bukan menjadi kewajiban kan itu. Nah kalau misalnya ada yang memang seruannya kepada hal yang ma'ruf atau kepada Islam, itu menjadi satu kewajiban untuk kita bisa ikuti kan itu. Nah kita aja yang sekarang kita sendiri yang melihat gitu kan, apakah memang mereka menyerukan kepada Islam atau kepada tidak pada Islam, atau kemudian menolak kezaliman gitu kan, atau memang murni untuk penolakan kezaliman kan itu kan. Nah tadi saya katakan ya ini hati-hatilah, waspada kan itu kan, sekaligus kemudian bagi yang memang tidak turun ke jalan juga jangan berkecil hati juga gitu kan, tidak berpartisipasi. Ada banyak jalur-jalur yang bisa kita lakukan partisipasi ya, dengan di sosial media kan itu kan, aktivitas dakwah di sosial media dan segalanya. Jadi insya Allah memang umat ini kan butuh pemahaman yang utuh ya. Jadi bukan kayak saya bilang tadi, kita bukan cuma butuh ganti rezim, kita juga butuh ganti sistem. Nah kalau kita mau bicara soal ganti sistem, kita butuh kesiapan umat. Nah umat ini kan butuh juga dipahamkan gitu. Cara memahamkan umat apa dengan demo? Enggak demo saja, dengan cara yang lain kan ada gitu ya, dengan acara taklim, dengan acara kajian-kajian, dengan ini kan memahamkan umat tentang pentingnya nonton live, nonton live dakwah Tamora. Ini kan bagian dari memahamkan umat tentang pentingnya hukum Islam gitu. Edukasi. Jadi demo itu cuma uslub. Uslub itu sebuah cara yang bisa menjadi pilihan atau tidak jadi pilihan. Jadi jangan merasa bahwa itu satu-satunya cara, enggak. Itu uslub saja, demo itu uslub. Ada banyak cara lain kan itu. Tapi kalau mau sekarang masyarakat mau jalan di demo, ya silakan jalan di demo kan itu kan. Cuma tadi tetap jangan anarkis. Yang kedua, tuntutannya juga harus al khair kepada Islam kan itu kan. Jangan terbawa emosi ya, karena memang kalau sudah rame-rame gitu ya waspada juga kan itu. Itu aja sih sebenarnya. Jalani aja kehidupan ini dengan normal biasa gitu kan, seperti itu ya. Kalaupun kita tidak turun ke jalan, dimanapun kita masih bisa suarakan kok tentang kekuasaan yang zalim, masih bisa kan di mana-mana kan itu yang mungkin pesan saya. Ya saya teringat kawan-kawan di musik juga ya, yang di band itu juga kadang menyuarakan kritik lah, kita bilang kritik terhadap tadi ya. Ada judul lagunya tuh Ilisi Demokrasi, itu kan berarti kritik terhadap sistem yang berjalan sekarang. Bisa dengan karya juga. Ya, boleh juga gitu ya. Boleh. Roma Irama juga kan ada dan dakwah. Ada dan dakwah.
Atau besok mau buat ilustrasi apa gitu kan, jadi konten, meme dan segala itu kan bagian dari upaya dakwah juga. Baik, sebelum kita tutup dari Ustadz closing statement, nah ini ada pertanyaan lagi nih masuk. Ada sebagian kalangan umat Islam yang tidak bisa membedakan antara aksi demonstrasi dengan aksi anarki, sehingga kemudian mengambil kesimpulan gegabah bahwa demonstrasi itu haram. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, kalau demonstrasi itu haram, mungkin dia mau lihat dari sudut mananya nih. Haram turun rame-rame, haram mengkritik penguasa. Kan tadi kalau kita bicara soal demo ini kan bisa berbagai macam bentuknya. Rasulullah pernah ya? Pernah, artinya Rasulullah pernah masyurah atau kemudian menyampaikan berbaris saat itu ke dalam dakwah kepada umat itu kan secara terang-terangan. Di Mekah ya. Nah, jadi maksud saya begini, demo ini kan sebuah langkah bersama-sama menyampaikan ekspresi, gitu loh kira-kira. Berarti secara demo ini publik. bagian edukasi juga ya? Tadi Iya. kan tadi bisa menyampaikan opini. Bisa menyampaikan opini, amal ma'ruf nahi mungkar. Atau kemarin itu saya ada baca berita tuh kan ada kawan-kawan di Ambo itu kan aksi untuk Palestina. Kan. Itu yang juga mereka demo. suarakan itu kan agar pemerintah Indonesia kan terutama kan khususnya sebagai negeri yang besar, Negeri muslimnya, besar. nah itu mengirim pasukannya. Iya. Jadi bukan hanya bantuan sandang pangan, tapi tentaranya dikirim kan gitu. Iya. Karena memang pendemo itu kan nggak mungkin berangkat ke sana kan Iya. gitu kan. Mau ngapain ke sana? Jadi negeri ini punya tentara, kemudian kepala negaranya juga muslim kan gitu kan, bagian dari saudara-saudara yang di Gaza juga seharusnya kan ada hati nuraninya Iya. kan begitu tuntutannya Iya, kan? jadi demo itu intinya menyampaikan aspirasi di depan publik. Kan itu. Terus kalau dibilang haram, haram yang mana? Kan itu. Apakah memang keharaman menyampaikan aspirasi di depan publik? Mungkin ini demo-demo LGBT itu mungkin Ya, bisa. Itu itu baru. haram ya. Haram. Bisa jadi tuh. Bisa jadi demo LGBT haram kan itu. Jadi kalau misalnya ekspresi ke publik itu Bertanya. salah, artinya dakwah itu memang harus diam-diam. Kalau dakwah diam-diam, ya Rasulullah juga, Islam nggak sampai ke kita. Masa dakwah untuk diri sendiri? Dakwah kan itu orang. Iya, iya. Ya kalau mau dipakai harfiahkan itu demo itu yang kajian taklim di masjid itu demo juga namanya. Artinya ini sesuatu yang dari mana? Kalau ada yang berpendapat haramnya itu apa? Mengkritik penguasa misalnya. Berapa banyak kemudian dulu para sahabat itu mengkritik. Umar selalu minta kritik. Umar minta kritik. Umar berapa kali dikritik gitu kan. Jadi kalau bicara mengkritik penguasa itu luar biasa kan itu kan. Kata seorang muslimah itu waktu dia langsung di depan penguasa itu kan mengkritik Umar itu, dia mementingkan dirinya sendiri tuh katanya gitu kan, waktu dia masak bilangkan langsung di depan Umar, dia ngomong kayak gitu kan. Walaupun dia nggak tahu kalau itu Umar kan gitu kan. Jadi demo kalau yang disuarakan itu sesuatu yang haram bisa jadi haram. Haram ya. Itu tergantung kepada kontennya lah. Makanya saya bilang tadi. Tapi demo sendiri itu sebetulnya enggak ya. Enggak, artinya bagian dari edukasi bagian juga. makanya saya uslub kan, uslub bisa dipakai bisa tidak. Tapi bukan menjadi yang namanya uslub itu mubah kan. Kalau namanya mubah itu opsional. Iya. Bisa dipakai bisa tidak. Ada banyak kan, ada bisa jalur advokasi, bisa jalur delegasi, bisa jalur audiensi, bisa jalur tulis di media. Itu kan juga bagian dari cara kita menyampaikan gagasan kita. Facebook bisa juga. Bisa juga kontak-kontak individu-individu. Kadang kan penguasa ini mau dijumpai kan payah kan. Payah. Mau melewati pintu gerbangnya pun nggak bisa Iya, kan. disitulah makanya membuncahnya kemarahan rakyat itu kan, gitu dia. Berarti intinya bahwa demo itu sebetulnya bukan sesuatu yang ini ya, sesuatu yang diharamkan. Bukan sesuatu. Tapi tergantung kontennya juga ya. Tergantung konten. Kalau kontennya itu mengajak ke kemaksiatan ya nggak boleh, haram.
Kalau anarki, demo anarki jelas. Ya jelas haram kan itu. Niatnya benar, caranya kan harus benar juga. Ya, baik, baik. Baik, para pemirsa ada lagi? Ya kalau memang nggak ada, karena memang udah 1 jam lebih kita mengudara, saya minta Penggani ada petuah-petuah bijaknya lah untuk menutup acara ini kan, apa closing statementnya gitu, Iya. atau gimana gitu. Silakan Bang. Pertama kepada semuanya lah ya, para pendengar, bahwa persoalan utama umat Islam saat ini itu adalah karena diterapkannya sistem kapitalis sekuler, ya, sistem kapitalis sekuler. Dan sistem kapitalis sekuler ini diterapkan di negeri-negeri muslim seluruhnya, ya, di negeri-negeri muslim seluruhnya. Dan persoalan utamanya adalah adanya para penguasa yang menjadi ante-ante asing. Jadi 2 persoalan utama umat Islam secara keseluruhan: adanya penguasa yang menjadi ante asing, kemudian diterapkan sistem kapitalis sekuler. Nah, karena itu umat Islam di seluruh dunia dimanapun berada gitu harus kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan Islam. Untuk apa? Untuk menerapkan hukum-hukum Islam sebagai pengganti dari sistem sekuler kapitalis yang ada sekarang ini, kan itu. Nah, dakwah itu harus sabar, dan nggak boleh nggak sabar, harus sabar. Sabar nggak ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya, kalau ada batasnya nggak sabar namanya. Dan dakwah ini panjang, ya. Kalau kita merujuk pada tadi bagaimana kemudian orang-orang Barat itu juga meruntuhkan khilafah dulu juga kan waktunya bukan 100 tahun 200 tahun, ya. Mereka dulu awalnya dengan perang salib 300 tahun 400 tahun gagal, pakai strategi perang pemikiran, memasukkan pemikiran-pemikiran sekuler, kapitalis, demokrasi, pluralisme dan segalanya beratus-ratus tahun sampai kemudian tahun 1924 khilafah itu runtuh. Jadi kalau kemudian sekarang dakwah kita ingin melanjutkan kehidupan Islam kan itu kan baru 100 tahun, ya kita ini kan sedang mengumpulkan puing-puing umat lagi gitu. Jadi jangan kemudian kita tergesa-gesa, ya. Jadi tetap sabar. Nah, dan kepada masyarakat secara keseluruhan juga demikian, tetap harus sabar, jangan terprovokasi, karena memang sampaikan saja aspirasi itu gitu kan, Allah yang akan mencatat. Kita nggak butuh penilaian manusia, kita nggak butuh eksistensi manusia. Memang kita ini sedang sulit, semua sedang sulit, tapi kan dakwah kita panjang, ya. Jangan sampai gara-gara ini kemudian dakwah kita jadi pendek. Jadi dakwah ini kan panjang kan, maka tahan stamina, harus lebih sabar. Mau aksi turun ke jalan sampai anggota dewan boleh gitu kan, Penuh strategi, ya. penuh strategi, sampaikan umat, ya. Pelan-pelan sabar, insya Allah nanti Allah akan kasih pertolongannya. Jadi jangan sampai kemudian kita terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, karena itu tentu saja merugikan kita, keluarga kita, dan masyarakat juga secara umum. Mungkin itu kan pesan. Ya, baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin cukup sekian dulu. Let's start podcast ini malam, insya Allah minggu depan di malam Senin kita mengudara kembali. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.